أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقربته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas kita daripada syirik khafi, agar terbebas kita daripada segala penyakit hati, agar terbebas kita daripada mensyarikatkan Allah ataupun menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu harus kita tinggalkan penyakit hati daripada yang 10 macam itu. Adalah kita tinggalkan supaya bersihnya hati itu hilang daripada syirik khafi atau syirik yang halus atau syirik yang samar yang istananya ataupun letaknya di dalam hati. Kemudian agar beningnya batin kita itu, mudahnya batin kita itu menerima karunia-karunia daripada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana rahasia-rahasia ketuhanan yang ada pada diri kita nih, yang nyata kepada diri kita ini, agar benar-benar kita dapat tahu, dapat menerima daripada nyatanya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita nih. Agar lagi tidak ada ragu lagi di dalam hati kita. Agar tidak ada ragu lagi, ada syak lagi di dalam hati kita bagaimana tentang kebenaran tajallinya daripada Allah Subhanahu wa taala atau nyatanya Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allahu ruhu wa Muhammadun jasadun. Sudah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nyata pada ruh. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu pada ruh. Kemudian wa Muhammadun jasadun, dan nyata Muhammad itu pada jasad kita. Nyata Muhammad itu pada jasad kita, nyata. Allah Subhanahu wa taala itu kedudukannya pada ruh. Nabi Muhammad itu kedudukannya pada jasad, nyata. Tidak lagi bisa dipangkih-pangkih, tidak bisa lagi. Memang nyata. Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala nyata berkedudukan pada ruh itu adalah sesungguhnya bahwasanya ana abu arwah wa adamu abu basar. Aku, kata Nur,
Muhammad, bapak sekalian ruh, dan aku, kata Nabi Adam, bapak daripada sekalian jasad. Maka nyatalah bahwasanya nur Muhammad itu, atau nur itu, sebelumnya adalah dia bernama Ahmad. Maka sebelumnya ia itu adalah bernama Ahmad. Di alam nur sana dia bernama Ahmad. Dan setelah nyata ia mempunyai jasad, maka bernamalah ia Muhammad. Nyata ya. Maka sempurnanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka nyatalah Muhammad itu kepada kita. Karena Muhammad itu tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lain, nggak ada lain. Makanya dikatakan yang sebenar-benar diri itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar-benar diri itu adalah ruh. Yang dikatakan sebenar ruh itu tadi adalah sifat. Yang dikatakan sebenar-benar sifat itu tiada lain adalah hayat. Maka hayat itu tiada lain adalah sifat. Sifat itu tiada lain adalah ruh. Ruh itu tiada lain adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tiada lain, ia bernyata kepada apa? Kepada nyawa. Maka nyawa itu tiada lain adalah napas. Maka napas itu tiada lain adalah akal. Maka akal itu tiada lain adalah nafsu. Maka nafsu itu tiada lain kembali. Setelah itu nyawa itu nyata kembali kepada jasad kita. Bernyata kepada jasad kita. Maka zahir dan batin, jasad dan ruh, tiada lain adalah Nur Muhammad itu sendiri. Maka nyatalah yang dikatakan yang sebenar-benar diri itu tiada lain adalah ruh. Itulah Muhammad, itulah nur, itulah sifat, itulah hayat. Maka benarlah apabila ya yang dikatakan syahadat yang sebenar-benarnya itu adalah syahadat. Yang benar sebenar-benar syahadat itu tiada lain adalah nyata Allah Subhanahu wa taala pada Muhammad tuh. Ketika ia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, nyatalah Allah Subhanahu wa taala itu pada ruh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyatalah Muhammad itu pada jasad kita. Dua sebutan satu saja, karena ruh itu adalah Nur Muhammad, jasad itu adalah pada kenyataan adalah Nabi itu sendiri, itu Muhammad. Maka asyhadu alla ilaha illallah, itulah ucapan nur Allah Subhanahu ucapan Nur Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tiada lain adalah ucapan Allah. Maka nyatalah Allah Subhanahu wa taala pada Muhammad, karena yang nyata itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala, nyatanya itu kepada Muhammad. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nyatalah Allah Subhanahu wa taala itu pada Muhammad. Maka Muhammad itu tiada lain adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Mana Muhammadnya? Yang nyata ini. Mana Allah Subhanahu wa taalanya? Yang nyata pada Muhammad itu tiada lain. Maka ketika engkau tuh mengenal Muhammad, maka kenallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau tuh menyaksikan oleh batinmu itu, disaksikan oleh batinmu ketika mengucapkan syahadat, kalammu, lidahmu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala nyata, tajalli, nyata kepada Muhammad itu sendiri, karena tiada lain Allah Subhanahu wa taala nyata pada Muhammad itu sendiri. Lalu yang sebenar-benarnya sembahyang itu bagaimana? Yang sebenar-benarnya sembahyang, yang sebenar-benarnya sholat itu bagaimana? Yang sebenar-benarnya sholat itu adalah
Ketika ia sholat, menyaksikan atas perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dikala ia sholat itu. Maka setiap perbuatan di dalam sholat itu ia saksikan oleh batinnya, disaksikan oleh mata zahirnya, kemudian sampai ke dalam batinnya ia dapat menyaksikan, dapat musyahadah ketika ia melaksanakan sholat. Maka dirinya itu dipandang oleh dirinya, maka dirinya itu dipandang oleh dirinya sendiri. Dirinya ini dipandang oleh dirinya sendiri, karena tiada lain yang empunya diri itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang nyata itu tiada lain adalah kenyataan kezahiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nyata itu adalah Muhammad sebagai sifatnya, maka sifatnya ini tiada lain adalah diri daripada dirinya sendiri. Maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dirinya sendiri. Maka di dalam sholat tuh, maka diri memandang dirinya sendiri. Ia melihat perbuatan dirinya, diperhatikan oleh dirinya sendiri. Mana dirinya sendiri itu tadi? Itulah kenyataan ruhnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukannya pada ruh, maka dipandang jasadnya ini tiada lain adalah daripada dirinya sendiri, yaitu Muhammad. Maka ia melihat dirinya sendirilah ketika ia melaksanakan sholat. Nah, lama loh kok. Paham loh kok. Nah, dirinya ada payah, ada kita nih, ada tamu. Dah, selesai. Yang keempat, yang sebenar-benarnya sifat 20 itu adalah napas. Yang sebenar-benarnya sifat 20 itu adalah napas. Karena napas ini adalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia naik, hu sebutannya. Ketika ia zahir, ia turun, Allah sebutannya. Hu kembali kepada asalnya, yaitu yang empunya diri, yaitu zat yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika naik tarikannya hu itu adalah aku. Hu itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada asalnya. Maka ketika ia zahir itu tadi Allah. Ketika ia zahir, ketika ia turun ataupun keluar napasnya, maka sebutannya adalah Allah yang zahir pada dirinya, pada zahirnya, pada jasadnya nih, pada seluruh alam nih, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang zahir. Maka yang sebenar-benar sifat 20 itu adalah napas. Nah, di sanalah ketika naiknya kembali kepada asalnya yang empunya diri, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia zahir keluar, maka nyatalah Allah Subhanahu wa ta'ala pada jasadnya, nyatalah Allah Subhanahu wa ta'ala pada dengan sifatnya di seluruh alam nih, dengan af'alnya seluruh alam nih, nyatalah. Itulah hakikat turun naik napas tuh, itulah hakikatnya. Tarik naik ke atas hu, keluar Allah. Itulah yang sebenar-benarnya maksudnya daripada naik dan turun hu, Allah sebutannya. Hu kembali kepada asalnya, kepada dirinya sendiri, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatalah kepada seluruh alam nih, nyatalah kepada jasad kita nih, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku tiada lain. Tinggal kita aja lagi. Maka pakaian ihsan tuh, musyahadah.
Maka walau hurufin wala sautin itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, itu tadi udah kenal, iya. Tidak berhuruf dan tidak bersuara itu sudah kenal, iya. Dengan diri siapa? Diri rahasia Allah tuh. Diri rahasia Allah tuh mana? Itulah ruh. Itulah batin. Itulah diri rahasia Allah. Itulah nur. Itulah hayat. Itulah diri rahasia Allah. Kenal, iya. Maka yang nyata ini tadi, adalah Muhammad. Yang nyata ini tadi adalah Muhammad. Muhammad inilah pembawa risalah ketuhanan. Muhammad inilah untuk menyempurnakan daripada risalah ketuhanan. Maka Muhammad inilah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka diri rahasia Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruh, yaitu hayat, yaitu nur, yaitu nyawa, itulah yang memandang daripada kejahirannya itu. Kenyataan Allah Subhanahu wa taala itu dipandangnya. Karena dia sudah kenal. Maka orang yang ma'rifatullah itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang zahir, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang batin. Maka diri rahasia Allah itulah ruh, itulah sifat. Wal awal wal akhir wa zahiru wal batinu. Zahiru Rabbi wa batinu abdi. Zahir Allah Subhanahu wa taala, nyata Allah Subhanahu wa taala pada diri yang zahir kita nih. Alam, seluruh alam nih di dalam rahasia hamba. Di dalam rahasia hamba. Maka zahiru Rabbi wa batinu abdi ini, zahir Allah Subhanahu wa taala tuh di dalam rahasia hamba. Mana rahasia hamba? Itulah batin. Nah, jadi kejahiran Allah Ta'ala ini menjadi rahasia si hamba, menjadi rahasia kita. Kita itu siapa? Kita itulah nur, kita itulah ruh, kita itulah batin. Karena tiada yang lain, ruh, batin, sifat, hayat itu tiada lain adalah nur itu sendiri. Maka zahiru Rabbi wa batinu abdi, zahir Allah Ta'ala, kenyataan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh alam dan jasad kita ini menjadi rahasia pada batin hamba. Mana dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, menjadi rahasia hamba. Siapa tuh? Menjadi rahasianya. Didengarkan oleh telinga. Telinga siapa? Siapa yang mendengar? Ada lain. Dilihat oleh mata. Siapa yang melihat? Kada lain. Diucapkan berkata-kata muntung ajan siapa? Tiada lain. Maka menjadi rahasia atas hamba itu kenyataan Allah Ta'ala tuh. Nah. Mana diri? Diri rahasia Allah Ta'ala itulah yang dapat melihat, dapat memandang kenyataan Allah Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh seluruh alam nih, berbuat, bertingkah dan sebagainya. Maka batin itu, nur itu, diri kita yang batin itu menyaksikan dengan pandangan musyahadahnya. Nah, itu tebanggawian. Musyahadah tebanggawian. Buruk pesuara apa musyahadah toh? Buruk kah? Keling. Ada huruf. Ada huruf lagi. Siapa yang ajan tuh? Allah Ta'ala juga. Nah, kan disebut lagi sudahnya tahu. Musyahadah aja. Allah Ta'ala juga yang mendengarkan aku, kada aja bentuk kada, tidak seperti itu, kada lagi. Musyahadah aja lagi. Pakaiannya. Nah, perhatikannya terus menerus. Perhatikannya akan napasnya turun naik sana. Ada yang mengatur. Perhatikannya telinga, ada yang mendengar. Maka gawian siapa itu? Gawian siapa itu mendengar tuh? Gawian siapa?
gawean Allah Ta'ala, pendengaran Allah Ta'ala, lihatnya, perhatikannya oleh batinnya, mata basarnya tuh yang zahir tuh. Siapa yang melihat itu? Perhatikannya Allah Ta'ala yang melihat. Dilihatkannya berucap kepada kalamnya, lidahnya. Siapa itu? Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala zahir, maka menjadi rahasia hamba itu. Menjadi rahasia hamba itu sendiri. Ada kawak kita andalkan. Kalau sudah ma'rifah nih, kalau sudah betul kenal ia kepada Allah, kenal ia kepada Allah, kenal kepada sifat nih, maka tiada lain. Kif ya Muhammad ana rabbi yusolli. Berhenti kau ya Muhammad, Tuhanmu sedang sholat. Maka tiada lagi yang sholat, tiada lagi yang beribadah. Bukan ia karena budu lagi, hanya kepada mula kami menyembah dan kepada mula kami minta tolong. Tidak lagi seperti itu. Tapi yang menyembah, yang berbuat, yang ruku, yang sujud, yang i'tidal, yang bertahiyat, yang berselawat, tiada lain adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad itu sendiri, kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka batin itu terus menerus ia musyahadatu fil af'al, musyahadah terus menerus dalam perbuatan Allah, musyahadah fis sifat, musyahadah terus ia di dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, musyahadah fi zat, musyahadah ia terus menerus. Tiada yang punya wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bang, habis. Kosong, asalnya kosong, kembali kepada kosong. Asalnya tiada, kembali kepada tiada. Siapa yang tiada? Kita. Yang ada hanya Allah. Nah, inilah yang dikehendaki. Maka para arif billah inilah, para nabi dan anbiya, para rasul, inilah pakaian mereka. Inilah yang sebenar-benarnya. Ahmad itulah nur, itulah sifat, itulah hayat. Maka sanalah yang sebenar-benarnya. Kelakuan sembahyang itu tiada lain adalah Allah. Alif lam lam ha. Alifnya itu adalah berdiri, lam awalnya itu adalah ruku, lam akhirnya itu adalah sujud, haknya itu adalah duduk. Dari mana asalnya daripada sholat ini? Daripada nama Ahmad itu sendiri. Alif itu juga adalah berdiri, Ahmad juga. Alifnya itu juga daripada juga berdiri, haknya itu ruku, mimnya itu sujud, dalnya itu juga daripada duduknya itu. Maka asal daripada sholat itu juga daripada Ahmad itu sendiri. Maka Ahmad itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad itu adalah diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatalah, kalau sudah kita tahu, nyatalah penglihatan, nyatalah yang berbuat. Pahamlah kita yang sebenar-benarnya sholat itu tiada lain adalah nur itu sendiri, Ahmad itu sendiri. Ahmad itu tiada lain adalah kenyataan ataupun kenyataan daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak paham dia nyaman, mau tak mengerti, dia nyaman. Sambihi, nyaman mengerti.
ngerti udah nyaman tipang. Zikir pun nyaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Panah tuh, bagan dari panah tuh. Ada berhuruf, ada bersuara. Didengarkan, inya mendengar. Kalam lidahnya, la ilaha illallah inya. Nah, yang memandang daripada batin kepada luar tuh, la ilaha illallah. Melihat telinga, melihat muntung, mulut, inya. Mana kok? Kadida. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan lagi. Ada bertampat lagi kayak tarikat lagi. Kada dipandang lagi kayak tarikat mah andak. Andak sini. Mana di mana? Sini. Sini. Mana lagi? Sini. Batu? Sini. Sini. Hanya sini. Nah bertampat lagi. Kada dipandang lagi. Sana pangnya mandangan yang itu Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mungkin lawas. Nah, itu aja. Itu aja. Kalam inya. Pendengaran inya, semua inya. Apalagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, meliputinya. Nah, barulah dia tuh dapatlah inya tuh di dalam fanaul fana ataupun baqa, kekal Allah Subhanahu wa taala tuh. Allah taala juga yang mengenalkan dirinya pada dirinya itu kepada si hamba itu. Allah taala ya mana maka diri kita. Maka setelah itu maka fanaul fana. Awalnya itu tadi kita mujahadah untuk memfanakan diri, tapi kalau sudah jauh dapat fana, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengenalkan dirinya. Maka fanaul fana, ariftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Tuhan juga yang memfanakan diriku sehingga aku dapat kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kembali kepada asalku. Jadi masuk usaha ada kayak Memandang mata batin. Nah, yang dalam memandang. Yang ini usaha umpatan nah. Lihat geraknya nih. Nah, lihat gerak diamnya nah. Nah, kamu lihat dalam kan? Yang dalam kan? Diri rahasia Allah yang dalam, lihat musyahadah. Nah, yang dalam. Iyalah. Pada hakikatnya sebenarnya yang zohir ini bukan memandang yang zohir, tapi yang zohir ini juga adalah batin. Karena apa? Karena yang zohir ini asalnya juga daripada yang batin, maka sesungguhnya batin itu memandang yang batin juga. Karena yang zohir ini asalnya daripada yang batin. Karena yang zahir ini asalnya daripada nur. Maka daripada dengan nur, dengan diri yang batin itu tadilah memandang kepada yang zahir ini juga. Yang zahir ini sesungguhnya asal daripada yang batin juga. Maka terpandang yang zahir, terpandanglah yang batin. Kenapa? Yang batin itu tadilah asalnya. Maka terlihat ketika melihat yang zahir, maka terlihatlah juga yang batin. Bukan, karena yang zahir ini adalah kenyataan daripada yang batin. Asalnya daripada yang batin, maka nyata kepada yang zahir ini, melihat yang zahir kenyataan daripada yang batin. Maka pandangannya itu daripada batin kepada batin juga. Kan ini. Karena ini kenyataan daripada yang batin. Ini kenyataan daripada yang batin. Maka melihat yang zahir nih, melihatlah kepada yang batin. Karena
Yang batin ini kenyataan, yang zahir ini kenyataan yang batin. Paham kah? Paham kah? Ada pertanyaan? Ada paparu lawas gak ada kita nih. Sal Pak Ahmad yang dibawa bulik ya. Ada yang dibawa bulik, itu yang penting. Ada yang dibawa pulang, itu yang penting. Kalau sudah ngerti dia, semakin kuat dia, semakin paham ia, semakin teguh pakaiannya tuh. Semakin kuat keyakinannya tuh. Coba ini lagi Bang, kita jelaskan masalah rahasia Allah itu pada diri. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu pada ruh. Karena ruh itu adalah kenyataan, karena ruh itu adalah sifat. Sifat itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah hayat. Hayat itu adalah diri. Hayat itu adalah hidup. Hidup itu adalah kenyataan daripada zat hayun, zat yang maha hidup. Siapa yang zat yang maha hidup? Itu zat yang bernama Allah. Maka tajallilah, nyatalah Allah Subhanahu wa taala tuh kepada nur. Khalaqan nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri zati. Dijadikannya nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu daripada nur zatku, kata Allah taala. Maka diri rahasia Allah taala itu adalah nur. Itulah sifat. Itulah Nur Muhammad. Itulah nyawa. Itulah hayat. Itulah diri rahasia Allah. Kenyataan Allah Ta'ala itu mana? Kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mana? Itulah jasad kita ini. Inilah seluruh alam nih. Inilah Muhammad jasad ini. Karena jasad ini asalnya daripada Nur Muhammad itu sendiri. Ya kah? Mulai paham kan? Hah? Hah? Insyaallah paham. Kalau dipakai? Insyaallah. Nah, ya udah. Kalau dipakai. Memperjelas saja Bang, sebenarnya Iyalah. dapat, cuma mau dipertegas saja lagi nih. Gitu. Iyalah. Ya kan kadang kan tiba rahasia Allah pada diri. Ya rahasianya itu yang mana kan gitu kan? Nyawa, Nyawa. sifat, nur, hayat, napas, tuh. Itu rahasia. Akal, tuh diri rahasia Allah Ta'ala. Jadi dia di satu dia akal, nafsu, nyawa, napas, apalagi apalagi roh, yang hidup pada roh, itulah dirinya. Itulah diri rahasia Allah Ta'ala. Itulah kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kepada ruh. Kedudukan Muhammad itu pada jasad. Nah, ruh itu adalah Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad ini bernyata kepada sifat. Sifat bernyata kepada nyawa. Nah, nyawa bernyata kepada jasad. Maka jasad ini nyawa ini sudah menjadi jasad, sudah menjadi sebatang tubuh. Maka melihat kepada jasad ini terlihatlah nyawa. Karena kenyataan daripada nyawa, kenyataan daripada nur itu. Melihat jasad ini terlihatlah nur. Melihat jasad ini kenallah kepada Nur Muhammad. Maka ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Inilah sifat. Melihat Nur Muhammad itu kenallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal daripada Nur Muhammad ini
jadikan daripada nur zat Allah Ta'ala, daripada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nyatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad itu sendiri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nyatalah Allah kepada Muhammad. Muhammad itu adalah sifatnya, hambanya. Ya sudah la ilaha illallah. Siapa tuh? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa juga tuh? Ya inya dia ke dia juga. Dia ke dia. Berarti dia tak terpisah. Tiada terpisah tapi tiada bersatu. Tadi pandangan satu tiada lain Allah Ta'ala juga. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la Pandang aja lagi. pandang aja lah. Udah. Jangan ini bukan Ada lagi. bahasa gitu lagi. Ada ini Muhammad, ini Allah. Ada lagi. Sudah kenal iya. Nyata Allah Ta'ala kepada Muhammad. Melihat Muhammad terlihat Allah. Kenal Muhammad kenal Allah. Kenal Allah terlihat Muhammad. Ya memandang itu batin. Batin sudah selesai. Jangan apa lagi aja lagi ya. Tiada. Yang di dalam aja. Yang di dalam aja memandang. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian diri zahir. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian diri batin. Antaranya Asyhadu alla ilaha illallah, penyaksian diri yang batin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian diri yang zahir. ya, Karena Allah itu kedudukannya pada ruh. Muhammad itu kedudukannya pada jasad. Pada jasad nih, pada zahir nih. Tapi dua sebutannya pandangan satu. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya aja juga. Allah aja juga. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah Ta'ala juga. Cuma nyata terlihat ke ia kepada jasad nih, terlihatnya kepada Allah Ta'ala. awal mulanya kan Itu aja. asal kejadian. Lihat kepada sifat, terlihat Allah Ta'ala. Iya tuh. Sudah. Kita syahadat. Iya, itulah syahadat yang sebenar-benarnya. Dua sebutannya, satu pandangannya. Muhammad itu Asyhadu ada an la ilaha illallah, penyaksian kepada ruh, Kepada kepada ruh di dalam batin. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, penyaksiannya kepada zahir, kepada jasad. Yang menyaksikan ini siapa sekarang? Yang disaksikan? Allah. Yang zahir kah, yang batin kah? Batin. Sebutannya zahir. Yang dipandang nih sebutannya zahir nih. Tapi pada hakikatnya yang dipandang itu adalah batin juga. Karena yang zahir ini yang kita pandang, yang zahir ini yang kita pandang, yang kita pandang ini asal aja daripada yang batin. Maka yang dipandang inilah yang zahir. Yang zahir ini asalnya daripada yang batin. Maka ketika ia memandang kepada yang zahir, terpandanglah yang batin. Gitu. Asyhadu alla ilaha illallah, pandang aja zahir. Asyhadu anna Muhammad, pandang aja zahir. Siapa nih yang nih? Ini asal daripada mana ini jasad nih? Pada nur. Ini yang bergerak nih siapa? Kenyataan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Jadi siapa ini nih? Allah Ta'ala aja juga. Maka asyhadu alla ilaha illallah, terpandang Allah Ta'ala. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terpandang aja perbuatan Allah Ta'ala juga. Tiada lain. Ini siapa nih? Ini kenyataannya itu ya Muhammad. Tapi tiada lain, pandangan kita tuh Allah Ta'ala juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini cukup sampai di sini pengajian kita ya. Ini mudah-mudahan sedikit nih ada manfaatnya. Sedikit nih kalau dipakai, ya kan? Kalau dipakai, paham? Kalau dipakai buat bekal. Bekal apa? Di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bekal juga untuk menuju kepada ilahi Rabbi, mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Ghafur Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala ruhi Muhammad wa fil arwahi wa la jasadi Muhammad wa fil jasad wa la nuri Muhammad wa fil anwari wa la qabri Muhammad wa fil qubur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuril iman wal islam wal ihsan. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nurit taufiq wal hidayah wat tauhid wal haqiqah wal istiqamah wal ma'rifah bi rahmatika ya arhamar rahimin. اهدنا الصراط المستقيم على جماعة يا الله من أهل الاستقامة والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية إلى صبر دار الزنان المغضوب عليهم من الضلالة والبدعة والإحسان ولا الضالين من الكفر والطغيان. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين إجابة دعاء، إجابة دعاء يا الله، إجابة دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين.